tua tidak ikhlas secara 100% ya, Mas? Jadi kalau kaitan secara langsung mungkin enggak ya. Jadi kan dalam agama itu kan begini Mas Ari, sepanjang kita menikah itu dengan cara yang dibenarkan oleh agama, tidak ada agama yang kita langgar. Yang kedua yang kita niati orang baik-baik. Soal pekerjaan itu nomor 2 Bu. Nomor 2 dalam mana apa? Kalau orang itu akhlaknya baik, kalau orang itu peranginya baik, maka niscaya dia akan bersungguh-sungguh kalau sudah menikah, dia akan berikhtiar mencari rezeki, karena itu bagian dari pemahaman agama ketika melakukan pencarian rezeki yang halal kepada anak untuk orang tuanya gitu loh. Ini kan menjadi hal yang sangat penting sekali. Tetapi yang kedua harus diingat, mengapa orang tua itu mesti harus kita dapatkan restunya. Saya bikin Syarif, ada kaitannya itu dengan doa. Mungkin begitu masa mudanya Bu Sumi dulu mau menikah karena cintanya menggebu-gebu sehingga melupakan orang tuanya untuk terlibat di dalam ikhtiar dia keluarga menikah itu, seakan-akan udahlah pokoknya bercinta nikah selesai. Dia lupa bahwa ada doa restu orang tua itu, inilah yang membawa pintu-pintu keberadaan langit bagi seorang anak pasangan tadi itu. Restu nggak ada dapat, mungkin bagi dia udah nikah lah kira-kira seperti, tapi nggak dapat. Akibatnya apa? Kalau orang tua itu merestui, maka doa lisan orang tua tidak akan dintinya, ya Allah rahmati keluarga anakku, berkahi dia, murahkan rezeki. Nah, mungkin ketika Bu Sumi melakukan tadi itu, doa-doanya tidak pernah lagi bersenandung, berucap dari orang tua, sehingga apa? Langit itu kayak ada hijab antara langit dengan tadi. Jadi kendati pun kita mungkin Bu Sumi tadi kisah sukses, rantangan konsumsinya laris misalkan, cateringnya, tetapi harta yang banyak tidak berkah apa? Wujud berkah itu apa? Bukan uangnya yang banyak, tapi suami perangai seperti itu, anak seperti itu namanya nggak berkah gitu. Mengurangi keberkahan. Karena itu tidak ada salahnya untuk menyambung Mas Farid kepada orang tua, kedati pun dosa sudah lanjut disambung lah, supaya ini bisa menjemput rahmat Allah dan pertolongan Allah. Mas Sumi, Ibu punya anak berapa? 5 Mas. 5. Semuanya seperti itu perlakuan Ibu, Mas Sumi? Awalnya enggak Mas, tapi setelah diasuh sama kakaknya udah ngelawan semua Mas, udah seperti itu sekarang. Ibu pernah ngomong baik-baik nggak sama anak pertama, Bu? Kenapa melakukan seperti itu? Sudah Mas. Jawabannya dia apa? Tetap aja enggak dulu. Tetap aja bersikeras. Tetap aja bersikeras. Perlawanan seperti apa sih Bu yang selain yang tadi ngancem Ibu pakai pisau, ada lagi nggak yang main omongan yang menyakiti? Mau yang kasar, mau yang apa, tapi baru-baru ini udah mulai baik. Cuman saya berhenti kumpul kebo. Ya, saya Mas pulang dan saya nikahin. Cuma di rumah berantem terus sama saya. Ada aja yang berantem. Apa penyebabnya salah satunya? Ya banyak aja Mas. Kadang dia nggak mau bantu-bantu saya. Memang dia kerja juga, suami nggak kerja juga, tapi maunya banyak gitu. Saya suruh pindah. Nah sekarang ini udah pindah, Mas, yang bersangkutan udah nggak ada hubungan. Udah nggak ada hubungan. Tapi kontak-kontakan, kabar-kabaran lewat telepon ada? Nggak ada Mas. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kemarin ini saya pergokin ke rumah saya, ngambil tabungan saya, Mas, habis semua uang saya. Di rumah dia udah nggak ada Mas. Astagfirullahaladzim, Tami, ngapain kamu nak? Aku mau bawa ibu. Buat apa nak? Ini uang belanja ibu sehari-hari. Ya, aku butuh uang bu. Lagian kan aku anak ibu, kenapa sih pelit banget? Tapi jangan diambil semuanya ya. Nanti ibu gimana? Bodoh, aku nggak peduli. Tami, balikin uang ibu. Enggak, aku nggak mau. Balikin, enggak, aku nggak mau. Astagfirullahaladzim, Tami ya. Sudah sampai seperti itu nih Pak Ustaz, perubahan sikap dari anaknya. Jadi Mas Farid dan Sumi ya, saya kira para pemirsa sekalian dan para keluarga muslim dimanapun berada, bahwa kalau di dalam rumah tangga itu iklim kekeluargaan itu tidak kondusif baik secara keagamaan maupun dalam kehidupan sosial, maka ini akan berpengaruh menular kepada anak-anaknya. Tadi kita mendengar sendiri bagaimana Bu Sumi menceritakan, mohon maaf suaminya bahasanya ya bergumul dengan para pembantu yang di rumah, yang tadi yang membantu, dan anaknya sama Bu Sumi menyaksikan. Maka ketika anak menyaksikan ini apa? Anak seakan-akan mendapatkan legitimasi dalam dirinya ketika nanti dia dewasa, loh bapak saya saja
dulu melakukan begini, saya kira-kira begitulah dorongan tadi itu. Apalagi anaknya itu kemudian ketika tumbuh dalam kehidupan dewasa itu tidak ada pasokan nilai-nilai agama yang memadai yang cukup pada dirinya, maka benteng moral yang tidak ada, ibaratnya gemboknya sudah tidak ada, maka sudah tidak ada, semuanya akan diterjang saja. Dan apa yang terjadi? Ternyata mohon maaf kemudian terjadilah apa yang dilakukan, kemudian bercampur tadi yang dengan istilah kumpul kebo tadi. Naudzubillah min dzalik, para pemirsa, apalagi anak kita. Inilah saya kira hal yang luar biasa. Tapi ada satu hal Mas Farid, mungkin kita bisa bisa setback sedikit ya tadi Ibu tadi kan tidak dapat restu gitu. Kalau Nabi kan menjelaskan birru abakum tabirru abnaakum. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu nanti juga akan berbuat baik pada dirimu. Lah, mohon maaf Bu Sumi, mungkin waktu masa itu Bu Sumi tidak terlalu berbakti pada orang tua, maka kemudian akhirnya menurun tadi kan. Kan tidak hanya satu tadi, ternyata keempatnya juga menjadi sama. Kenapa? Karena saudaranya yang 4 ini meniru kakaknya. Kakaknya begitu, adiknya diasuh niru, adiknya lagi. Sudahlah, ketemulah berantai itu, berkelindan dari antar masing-masing tadi itu. Lah, karena itulah saya kira ketika menghadapi solusi seperti ini, kita nggak tahu bagaimana Bu Sumi menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya. Ya. Dan selama ini bagaimana mengajarkan nilai-nilai agama sama anak-anak? Alhamdulillah bisa sama datang Ustadz, Mas. Ustadz ada datang 2 ke rumah. Satu untuk tajwid, satu lagi untuk baca Al-Quran. Nah, semenjak itu aja, semenjak kita udah papanya memperkosa pembantu tuh udah mulai bubar semua. Udah karena kita kehidupan aja, jangankan untuk itu. Untuk kehidupan pribadi aja susah. Itu juga tabungan saya boleh sedikit-sedikit saya. Karena kepengen saya itu memang pengen umroh gitu Mas. Baik. Nah, Bu Sumi, apa yang Bu Sumi harapkan nih dari anak pertama Bu Sumi? Saya inginnya sih komunikasi yang lancar Mas. Ini sudah 4 bulan nih tidak komunikasi sama dia ya. Telepon diangkat? Tidak? Enggak Mas. Nah, tapi tetap nomor itu nyala kan ya? Nyala. Oke, gini Bu Sumi, kita coba untuk telepon anaknya Bu Sumi. Yang pertama, mudah-mudahan dia mau ngangkat karena kita pakai nomor telepon kantor, jadi siapa tahu dia mau ngangkat dan dia angkat ya Bu, kita coba ya. Ya, Mas. Baik, sudah tersambung? Sudah? Baik, sambil nunggu diangkat teleponnya, anaknya Bu Sumi ini sekarang, tapi rumah tangganya masih berjalan baik kan ya? Ya, mungkin Mas karena kita udah nggak komunikasi dan Nggak ada komunikasi. Ada kabar mungkin sudah hamil kah atau? nggak tahu Mas. Nggak Karena tahu. udah Nah, sisa anak yang 4 ini, anaknya Bu Sumi yang 4 ini tinggalnya sama Bu Sumi sekarang? yang satu sama saya, yang lainnya udah pada kabur Mas. Kaburnya kemana tahu? Nggak tahu Mas. Nggak tahu. Ini gara-gara hasutan kakaknya yang pertama ya. Oke, ini kita sudah tersambung dengan Mbak Tami. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tami. Halo, Ya, Mbak Tami, saya Farid Hasan dari Antv. Saya bersama ibunya Mbak Tami, Ibu Sumi. Saat ini sedang bersama kami dan dia bercerita kalau Ibu Sumi ini khawatir sama keadaan Mbak Tami nih. Katanya kangen banget sama Mbak Tami, kenapa nggak ada kabar gitu selama 4 bulan ini. kenapa emang? Karena ibunya Mbak Tami ini kangen sama Mbak Tami. Emang dia masih peduli sama saya? Ya Allah Mbak Tami, ini Ibu cerita kenapa dia minta tolong kita nelpon Mbak Tami, karena dia sangat peduli sama Mbak Tami. Dia itu sudah cerita semua perlakuan Mbak Tami, tapi sampai saat ini dia masih mau untuk membuka komunikasi sama Mbak Tami. Kalau menurut saya ini adalah bagian dari peduli, Mbak. Ibu kan udah nggak peduli sama saya. Ibu lebih perhatian sama suaminya. Halo Nak. Tami. Halo. Tami. Ibu kangen Nak. Kamu kemana Nak kabarnya? Ibu ngapain telepon saya lagi? Ibu kangen Nak. Apa kabar sayang? Ibu lebih Tami. perhatian sama suami ibu. Ngapain ibu telepon saya lagi? Sebentar, mohon maaf Mbak Tami. Ini ada yang kita kelewat informasi ini, mohon maaf. Ibu Sumi memang sudah menikah lagi? Udah Mas.
Sudah menikah lagi. Udah, Mas. Oke. Mbak Tami, Ya. sebentar. Memang seperti apa ibu sehari-hari sama suami sehingga Mbak Tami merasa nggak mendapat perhatian gitu sama dari ibu? Ibu tuh lebih sayang sama suaminya, Mas, dibanding sama saya. Ibu udah nggak peduli lagi sama saya. Enggak, Nak, kamu salah sayang. Mama sayang sama kamu. Ibu sayang betul sama kamu, Nak. Ibu kangen. Tami, Halo Mbak Tami. Halo? Ya, gini Mbak, kalau menurut saya memang harus ada yang bisa diselesaikan ya. Di sini juga alhamdulillah sudah ada Pak Ustadz Ziyad nih, mungkin Pak Ustadz Ziyad bisa ngebantu nih Pak Ustadz lagi Iya. ngomongkan ke anaknya Pak Ustadz. Tuh.